Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang berikan kita keluangan waktu untuk duduk bersama dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menyiapkan bekal-bekal kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting bagi kita semua, adalah tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Sungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Sebagaimana kalau kita sholat kita merasa beribadah, kalau kita puasa kita merasa beribadah, kalau kita haji, kita umrah, kita merasa beribadah, maka sungguhnya ketika kita menuntut ilmu itu juga kita dalam kondisi sedang beribadah. Apalagi Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan begitu banyak dalil, ya, dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang menunjukkan agungnya ibadah ini, ya. Ini adalah ibadah, tapi dia ibadah yang spesial. Dia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang lain tidak bisa dikerjakan kecuali setelah ibadah ini, ibadah menuntut ilmu. Oleh karena sebenarnya mengatakan semua dalil yang menyuruh kita untuk beribadah, apapun ibadah tersebut, mau bayar zakat, mau sholat, mau haji, mau umrah, bahkan ibadah menikah, mau berbakti kepada orang tua, pasti dibuka dengan menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali setelah kita mengilmui cara beribadah tersebut. Ini semakin menekankan tentang urgensinya menuntut ilmu, karena dia adalah kunci dari segala kebaikan, bahkan kunci dari segala ibadah. Dari sini wajarlah jika Nabi SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan dalam Al-Quran kecuali tambahan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, "Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Dari sinilah kita tahu rahasia kenapa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis ini menarik, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah SAW mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu. Padahal begitu banyak ibadah yang ketika kita melakukannya, kita menempuh perjalanan. Contoh, kalau kita umrah, kita harus menempuh perjalanan. Kita haji, menempuh perjalanan. Kita berbakti sama orang tua, kita menuju rumah orang tua juga dengan melalui perjalanan. Kita pergi ke masjid untuk sholat juga melalui perjalanan. Kita mau silaturahmi juga kita melalui perjalanan. Dan banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan menempuh perjalanan. Tapi ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang terkait antara menempuh perjalanan yang memudahkan masuk surga, Rasulullah SAW hanya menyebutkan ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman." Rasulullah mengatakan siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu. Rasulullah SAW tidak mengatakan siapa menempuh jalan untuk sholat jamaah, siapa menempuh jalan untuk berbakti sama orang tua, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengkhususkan ilmu, siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa hal itu dikhususkan kepada ilmu? Karena kata para ulama, menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan mudah menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu akan terbuka bagi kita cakrawala kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita enggak belajar, kita enggak tahu kebaikan-kebaikan tersebut. Dan juga dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui skala prioritas dalam menjalankan ibadah-ibadah tersebut, mana yang terbaik, mana yang pas dengan kondisi kita, mana yang mungkin kita kerjakan, mana yang belum bisa kita kerjakan. Semua itu hanya bisa diketahui dengan ilmu.
Dan dengan ilmu itu juga kita bisa mengetahui, membuka cakrawala kita tentang keburukan-keburukan untuk kita jauhi. Maka benarlah menuntut ilmu adalah jalan termudah menuju surga. Sekali lagi saya katakan, di antara hal yang menunjukkan menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, karena semua ibadah, semua dalil yang menunjukkan tentang keutamaan suatu ibadah secara include menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Karena tidak mungkin dia bisa beribadah kecuali dengan menuntut ilmu sebelum melakukan ibadah tersebut. Saya akan memaparkan, karena kajian kita judulnya adalah keutamaan menuntut ilmu. Tidak lain untuk saya akan bawakan dalil-dalil, tidak lain untuk menegaskan kepada saya pribadi dan juga menegaskan kepada hadirin hadirat bahwa menuntut ilmu itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah ya. Agar ketika kita duduk di majelis ilmu kita merasa dapat pahala. Agar kita ketika duduk di majelis ilmu kita merasa bahwasanya malaikat juga hadir dalam majelis kita. Agar kita menuntut ilmu kita merasa bahwasanya rahmat Allah juga turun kepada kita ya. Agar ketika menuntut ilmu kita menuntut ilmu dengan serius, karena sebagaimana ibadah boleh dikerjakan oleh banyak orang tapi kualitas pahalanya berbeda-beda ya. Sebagaimana dalam salat bisa jadi dua orang duduk atau satu saf di saf yang sama berdampingan, tetapi pahala antara satu dengan yang lainnya, antara satu dengan yang kedua sejauh langit dan bumi. Maka demikian juga dalam hal menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu banyak, tetapi tidak semua menjalankan hak-hak ilmu tersebut ya. Ya, karena tidak sama orang menuntut ilmu antara satu dengan yang lainnya. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai menjelaskan keutamaan menuntut ilmu berdasarkan dalil Al-Qur'an sebelum kita sampaikan dari sunnah. Dalil Al-Qur'an banyak sekali. Yang pertama tadi saya singgung, Nabi SAW tidak pernah disuruh oleh Allah minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah engkau, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Tambahkanlah aku ilmu. Dalil berikutnya, Nabi Adam alaihissalam tidaklah dimuliakan di atas malaikat dan iblis kecuali karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama yaitu ilmu. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, coba sebutkan nama-nama benda-benda tersebut. Apa jawaban malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu ya Allah tentang itu semua kecuali Engkau ajarkan kepada kami. Ketika ketika malaikat tidak mampu untuk mengetahui ilmu tentang benda-benda tersebut, qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Maka Allah berkata, wahai Adam, kabarkanlah kepada malaikat tentang ilmu tentang nama-nama tersebut. Ya, setelah Adam kabarkan, maka nampaklah kemuliaan Adam alaihissalam. Maka ketika itulah Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kapan? Ya, ketika Adam dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat ya. Oleh karenanya ilmu ini perkara yang luar biasa ya. Sehingga lihatlah bagaimana walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu ya. Faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Apa kata Nabi Daud dan Sulaiman? Segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan kami dengan ilmu dibandingkan dengan hamba-hambanya yang beriman yang lainnya. Ya, dengan ilmu inilah kemudian Allah mengunggulkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam ya, dibandingkan dengan hamba-hamba mukminin yang lain. Jadi ilmu ini yang menjadikan Nabi Adam unggul di atas malaikat ya, dari sisi ini yang sehingga malaikat disuruh sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman derajatnya dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Kata para ulama, orang-orang beriman derajatnya diangkat dan orang-orang yang beriman plus berilmu derajatnya lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan yang hanya berilmu, yang hanya beriman saja. Ya, hanya beriman saja. Sehingga orang yang memiliki ilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidakkah para anbiya mereka menjadi spesial, para rasul
mereka yang menjadi spesial dibandingkan yang lainnya kecuali karena ilmu, karena ilmu. Tapi di antara dalil tentang keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang kemudian melakukan perjalanan jauh bersafar dalam rangka menuntut ilmu. Dalam hadis disebutkan suatu hari Musa alaihissalam berkhutbah, qama khatiban. Beliau berdiri kemudian berkhutbah di hadapan Bani Israel. Kemudian beliau menyampaikan khutbah yang sangat indah, yang sangat mengena. Sampai-sampai Bani Israel terkagum-kagum dengan khutbahnya Nabi Musa. Sehingga ada yang nyeletuk bertanya, "Wahai Musa, apakah ada orang lebih berilmu dari engkau?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada." Nabi Musa alaihissalam ketika menyebutkan tidak ada, bukan dalam rangka sombong, tetapi dia menyangka memang dia yang paling berilmu. Maka akhirnya Allah kabarkan fa'atabahullah, maka Allah tegur Nabi Musa alaihissalam. Allah kabarkan bahwasanya kami memiliki seorang hamba yang dia memiliki ilmu apa yang kau tidak miliki, yaitu Khadir. Maka Nabi Musa alaihissalam pun segera dengan semangat berangkat untuk menuntut ilmu. Yang Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Kata Nabi Musa, kata Allah ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdhiya huquba. Aku akan terus berjalan bersafar sampai mencapai suatu tempat pertemuan dua lautan, karena Allah kabarkan Nabi Khadir tempatnya di situ. Au amdhiya huquba, dan jika aku tidak menemukan Nabi Khadir, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Kenapa Nabi Musa begitu semangat? Karena dia ingin nambah ilmu. Padahal kata para ulama, ilmu yang dicari oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir bukanlah ilmu yang urgen untuk dakwah beliau. Artinya beliau sudah diberikan oleh Allah ilmu yang cukup untuk mengatur Bani Israel, untuk membimbing Bani Israel kepada surga. Sudah cukup ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Seandainya dia tidak bertemu dengan Nabi Khadir, tidak ada masalah. Ya, karena ilmu yang untuk membimbing Bani Israel sudah cukup. Akan tapi Nabi Musa ingin ilmu yang lain, ilmu yang menambah ketakwaan. Sehingga akhirnya dia pergi kepada Nabi Khadir untuk menambah ilmu yang sebenarnya bukan urgen bagi Bani Israel, tapi karena kerinduannya kepada ilmu, sehingga dia mengatakan, saya akan terus berjalan untuk bertemu dengan Nabi Khadir inda majma'al bahrain, tempat pertemuan dua lautan. Kalau saya tidak ketemu, au amdhiya huquba, aku akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Lihatlah semangat bagaimana Nabi Musa untuk ilmu. Makanya Allah menyebutkan nabi yang pertama kali atau contoh pertama kali melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah contoh yang di mana seorang semangat menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala menamakan ilmu adalah jihad. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang musyrikin, orang kafir ketika itu, melawan Abu Jahal dan teman-temannya, bihi ay bil Quran ay bil ilm. Ya, jihadlah melawan mereka dengan ilmu, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ternyata dakwah dengan ilmu, membantah pernyataan-pernyataan Abu Jahal dan teman-temannya dengan ilmu, Allah namakan dengan jihad yang besar, jihadan kabiran. Dan ayat ini adalah dalam surat Al-Furqan, dan surat Al-Furqan adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, ya. Dan kita tahu syariat jihad, maksudnya jihad dengan pedang, itu baru diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah berhijrah ke kota Madinah, di mana kaum muslimin sudah memiliki negara Islam, sudah kuat, maka saatnya mereka membalas. Ya, udzin ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Mereka di sini untuk membalas, ya. Tetapi ketika di Mekah tidak ada jihad dengan pedang. Kaum muslimin dalam kondisi ditindas. Namun Allah menyuruh Nabi berjihad ketika itu, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Qur'an, ay bil Qur'an, bil ilm, jihadan kabira. Ternyata berdakwah dengan berdalil dengan Al-Qur'an disebut oleh Allah dengan jihad yang besar, jihad yang besar. Demikian juga ini saya ingin menggambarkan bahwasanya ilmu itu adalah ibadah. Begitu agungnya ibadah sampai Allah menyebutkannya sebagai jihad, bahkan jihad yang besar.
Kemudian juga Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin." Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan berjihadlah melawan orang-orang munafikin. Kita tahu bahwasanya dalam syariat Islam, orang munafikin tidak boleh diperangi, tidak boleh. Kenapa? Meskipun mereka kafir tapi KTP-nya Islam. KTP-nya apa? Islam. Sehingga secara hukum Islam mereka masuk dalam orang Islam dan tidak boleh dibunuh, ya. Namun Allah menyuruh Nabi untuk berjihad melawan mereka. Berarti yang dimaksud dengan jihad melawan orang munafik bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu. Itu membantah syubhat mereka, membantah provokasi mereka dengan ilmu. Sehingga Allah menamakan perjuangan Nabi untuk membantah orang-orang munafik dengan ilmu. Allah mengatakan wajahid, berjihadlah. Ini untuk menekankan kepada kita bahwasanya berdakwah, nuntut ilmu, menyebarkan ilmu adalah jihad yang ketika dinamakan jihad berarti pahalanya besar. Karenanya Allah menggandengkan antara jihad dengan pedang dengan jihad dengan ilmu. Ya, di akhir surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak pantas bagi seluruh kaum mukminin untuk berangkat berjihad dengan pedang. Hendaknya ada sebagian sekelompok yang tafaqahu fid din, tidak usah perang tapi dituntut ilmu untuk memperingatkan teman-temannya yang berjihad ketika balik agar mereka waspada atau mereka ingat. Jadi Allah membagi manusia menjadi dua, satu yang berjihad dengan pedang, yang satu bertuntut ilmu yang disebut dengan jihad bil lisan, ya. Jihad bil lisan. Dan ternyata kalau kita bicara di zaman sekarang, berjihad dengan ilmu itu lebih efektif daripada jihad dengan pedang. Kenapa? Karena jihad dengan pedang belum tentu bisa dikerjakan setiap saat. Persyaratannya tidak terpenuhi. Adapun kebanyakan jihad-jihad yang diserukan sekarang, ngebom sana, ngebom sini, rata-rata bukan jihad syar'i. Rata-rata bukan jihad syar'i, tetapi dilakukan oleh sebagian orang-orang yang salah paham tentang makna jihad. Tetapi jihad dengan ilmu, perjuangan kaum muslimin di negeri-negeri non-muslim yang menyebarkan Islam dengan dakwah, dampaknya luar biasa, ya. Setiap hari ada orang masuk Islam. Setiap hari banyak orang masuk. Mau di manapun, di Eropa, di negara-negara non-muslim, maka pertambahan kaum muslimin semakin jelas. Ini semua kenapa bisa? Karena ada jihad dengan ilmu. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah yang ketika itu terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir selama 10 tahun, ternyata selama 2 tahun perjanjian gencatan senjata tersebut terjadi interaksi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Ternyata dalam 2 tahun tersebut terjadi pertambahan orang-orang yang masuk Islam sekitar 8.000 orang, ya. Padahal pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW jumlah kaum muslimin sekitar 2.000. Padahal Rasulullah SAW sudah berdakwah 13 tahun di Mekah, kemudian 6 tahun di Madinah dengan adanya perang Badar, adanya perang Uhud, adanya perang Khandaq, itu pun total kaum muslimin cuma 2.000. Ketika dibuka pintu damai, berarti kalau damai sudah tidak ada jihad dengan pedang lagi. Damai kok. Rasulullah SAW berjihad dengan ilmu. Dalam waktu 2 tahun tersebut ternyata pertambahan populasi kaum muslimin 8.000. 4 kali lipat dari yang sudah diperjuangkan oleh Nabi selama 19 tahun, 13 sama 6. Ini menunjukkan bahwasanya tidak kita sepelekan tentang dakwah karena Allah menamakan dakwah dengan jihad. Dari sini banyak ulama berpendapat bahwasanya zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang berdakwah, yang menyampaikan ilmu, ya. Karena di antara makna jihad adalah berjihad dengan ilmu. Ini semua saya sampaikan Bapak dan Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan bahwasanya ilmu adalah suatu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama bisa terjaga di antara dengan dakwah. Kalau enggak ada dakwah, agama enggak terjaga. Apalagi di zaman sekarang ada liberal, ada macam-macam lah pikiran-pikiran orang-orang yang merusak agama dari luar maupun dari dalam, yang ngomong seenaknya, yang mencela Rasulullah SAW, mencela hadis, ya, ingin mengotak-atik Islam. Maka butuh orang-orang yang memiliki ilmu untuk berjihad, untuk menjaga keutuhan Islam dan juga untuk menebarkan Islam ke penjuru dunia ini, karena agama Islam adalah agama yang terindah, agama yang mendatangkan keselamatan, agama yang membuat seorang dekat dengan Tuhannya, agama yang membuat orang ingat kepada hari akhirat. Ini di antara dalil tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Di antara dalil tentang keutamaan ilmu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini pertanyaan tidak perlu dijawab ya, karena jawabannya jelas, tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya jelas tidak sama. Tidak sama dalam apa? Dalam segala hal. Dalam tutur katanya, dalam adabnya, dalam ibadahnya, dalam keyakinannya kepada akhirat, dalam pahala yang diraih. Tidak sama ya. Antara seorang alim yang beribadah dengan orang yang tidak alim yang beribadah, beda pahalanya. Allah membedakan ya. Antara keimanan. Jadi berbeda dalam segala hal. Berbeda di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di akhirat. Jelas, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Bahkan dalam Al-Qur'an Allah bedakan antara anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu dari sisi hukum yang timbul dari keduanya. Ya yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaihim wa dzkuru ismallah 'alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah semua yang baik-baik halal bagi kalian, dan apa yang kalian ajarkan kepada anjing-anjing yang kalian ajarkan untuk berburu. Kalau kalian bilang bismillah, anjing tersebut berburu, maka hasil buruan anjing tersebut hukumnya halal. Kenapa hukumnya halal? Karena anjing ini kalbul muallam, sudah diajarin. Adapun kalau ada anjing bahlul, anjing goblok kemudian berburu, maka hasil buruannya tidak halal. Kenapa? Dia belum diajarin. Dia belum diajarin. Di sini Allah membedakan antara hasil buruan anjing berilmu dengan anjing tidak berilmu, berbeda. Hasil buruan anjing berilmu hasilnya halal, dimakan. Hasil buruan anjing yang tidak berilmu, maka hasilnya haram. Jikalau anjing berilmu dibedakan dengan anjing tidak berilmu, apalagi manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu ya. Ini di antara dalil dalam Al-Qur'an bahwasanya ilmu adalah perkara yang sangat agung. Begitu agungnya sampai Allah menjadikan ahlul ilmi untuk ikut mempersaksikan tentang keagungan la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mempersaksikan. Ternyata Allah tidak mencukupkan saja persaksian Allah. Allah kuatkan dengan wal malaikatu, malaikat juga mempersaksikan la ilaha illallah. Ternyata Allah juga tidak mencukupkan persaksian malaikat. Kata Allah wa ulul ilm, dan Allah juga menjadikan persaksian ahlul ilmi, persaksian ulama sebagai bukti akan la ilaha illallah. Ketika persaksian ulama digandingkan dengan persaksian malaikat, digandingkan persaksian Allah, ini menunjukkan tentang agungnya orang yang berilmu ya. Kemudian juga ya ini semua saya bawakan untuk menunjukkan bahwasanya ilmu adalah ibadah. Di antara dalil Al-Qur'an bahwasanya ilmu adalah ibadah, Allah menamakan ilmu dengan zikr, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Karena kita mengingat Allah bukan cuma dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tidak, ketika kita mempelajari fikih tentang syariat Allah secara tidak langsung ataupun secara langsung, kita sedang belajar tentang Allah. Sehingga kita mengingat Allah dengan mengingat syariatnya. Dengan mengingat syariatnya. Ya, ketika kita belajar agama, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, itu yang ahli zikir, jika kalian tidak mengetahui. Apa maksudnya? Yaitu fas'alu ahlal ilmi. Bertanyalah kepada ahli ilmi. Allah menamakan ilmu dengan zikir. Ya, ilmu dengan, karena di antara makna di antara kita berzikir dengan belajar. Belajar itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah dikumandangkan azan Jumat yang kedua, yaitu azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju mengingat Allah. Apa yang dimaksud dzikrillah di sini? Maksudnya adalah khutbah Jumat. Karena setelah azan ada apa? Khutbah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, Allah menyuruh segera untuk menuju kepada zikrullah. Zikrullah itu adalah khutbah Jumat, dan khutbah Jumat isinya ilmu. Sehingga Allah menamakan ilmu dengan zikrullah, ya. Menamakan ilmu dengan zikrullah. Oleh karenanya Ibnu Hajar menyebutkan di antara makna halaqah zikr, halaqah. Zikir adalah halaqah
ilmu. Ketika Allah menyebut ilmu dengan zikrullah, ini tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu masih banyak dalil-dalil kalau kita mau paparkan satu demi satu dalam Al-Qur'an ya tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Namun apa yang saya sampaikan tadi saya rasa sudah mewakili dari sekian banyak dalil tentang agungnya menuntut ilmu. Yang ini seharusnya membuat kita termotivasi untuk belajar dan belajar. Agar kita tahu bahwasanya ketika kita ngaji, ketika kita dengar ustaz ceramah, kita catat apa yang disampaikan, kemudian kita tanya apa yang kita iskalkan, yang kita enggak paham, itu semua ibadah. Kita sedang dalam ibadah, ya. Ibadah terus mau 1 jam, mau 2 jam, itu kita dalam kondisi ibadah. Tinggal kita memperhatikan adab-adab dalam ibadah tersebut. Tapi sekarang kita lanjutkan tentang dalil-dalil keutamaan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentu juga banyak ya. Tadi sudah saya singgung di awal pengajian rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena tidak ada jalan yang paling cepat untuk membuat seorang masuk surga seperti jalan menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu. Di antara dalil tentang keutamaan ilmu, para rasul adalah manusia yang terbaik, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah memilih di antara manusia ada yang jadi para rasul. Jadi para rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman, "Ulaika alladziina hadallah, fabihudahu muqtadi." Mereka itulah para rasul, adalah orang-orang diberi hidayah oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka ya. Jadi para rasul adalah orang-orang pilihan. Apa yang buat mereka menjadi mulia? Karena ilmu. Yang buat mereka mulia adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang mendekatkan manusia kepada Rabbnya. Ilmu yang buat orang ingat akan akhirat. Ilmu itulah yang menjadikan para rasul apa? Mulia. Saya mengatakan firman Allah, "Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Faqala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin." Kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, dan mereka berdua dengan ilmu ini mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengunggulkan kami dibanding orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman yang lainnya. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ulama warathatul anbiya." Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul ilma, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka tidak mewariskan dinar, dirham, harta, uang, tidak. Wa innama warathul ilma, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang besar ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadikan mereka mulia adalah ilmu. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang buat mereka mulia? Ilmu. Apapun pekerjaan mereka. Apakah mereka yang bertani, ada yang berdagang, ada yang berkebun. Apapun pekerjaan mereka, mereka bersepakat dengan suatu yang sama untuk memuliakan mereka adalah ilmu yang mereka warisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalil tentang keutamaan ilmu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Dan ini perumpamaan yang menakjubkan, karena kalau kita lihat bulan cuma satu, sementara bintang-bintang mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan. Tetapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan yang satu ini lebih baik daripada bintang-bintang yang jumlahnya begitu banyak. Kenapa? Karena rembulan inilah cahaya yang bermanfaat di atas muka bumi. Dengan cahaya rembulan tersebutlah manusia bisa melihat apa yang mereka lihat di dalam kegelapan malam. Ya. Adapun bintang-bintang, maka cahayanya untuk bintang-bintang tersebut sendiri. Demikianlah perumpamaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah banyak, tapi manfaat untuk mereka sendiri. Mereka enggak ngerti hukum-hukum, mereka enggak ngerti bagaimana sikap yang bijak menghadapi berbagai macam problematika. Mereka sibuk ibadah. Yang bisa memberi bimbingan kepada masyarakat adalah ulama ahli ilmu. Yang mereka pakar dalam bidang ilmu, mereka pakar tentang syariat. Mereka itu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat secara karena mereka yang bisa membimbing. Dari sini keberadaan satu alim
lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Sebagaimana yang diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Makanya kalau ada ulama yang meninggal kita sangat kehilangan. Karena kita kehilangan seorang alim yang murabbi, yang membimbing, ya. Karena hanya orang alim lah yang bisa membimbing masyarakat. Kemudian di antara keutamaan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihatahu khud'anan li talibil ilmi aw ridan bima yasna'." Ya. Sungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, dia merendahkan sayapnya setelah dikepak-kepakkan di langit, dia terendahkan ke bawah karena ridha dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu lewat maka dia meletakkan sayapnya. Ridhon bi talibil ilmi bima yasna. Ridha dengan apa yang dilakukan. Jadi malaikat senang melihat ada orang jalan menuntut ilmu, malaikat menghormati penuntut ilmu, ya. Karena orang ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat seperti itu, ya. Kemudian juga dan malaikat mencari halaqah-halaqah ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahr." Sungguhnya seorang alim akan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi mohon ampunkan kepada orang alim. Bahkan ikan di lautan akan mohon ampun buat dia. Dan ini keutamaan orang yang alim. Karena banyak makhluk yang akan mohon ampunan buat dia. Penghuni langit, penghuni bumi, bahkan ikan di lautan. Kenapa? Kata para ulama sebagian mengatakan, kenapa ikan di lautan? Karena kalau seorang alim dia pasti akan melarang terjadinya perusakan. Dia akan melarang terjadinya menciptakan kemudaratan dan melarang terjadinya kemaksiatan, dan maksiat ini menimbulkan kemudaratan baik secara moral maupun secara fisik. Karena banyak kejadian-kejadian alam memang benar secara sebabnya adalah karena duniawi materi, tapi sebab di balik itu karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ciptakan kerusakan-kerusakan tersebut agar memberi hukuman bagi sebagian akibat yang mereka lakukan. Nah, ketika ada orang alim menghalangi orang dari maksiat, menghalangi orang dari berbuat kemudaratan, perusakan alam, maka wajarlah kemudian ada ikan yang mendoakan ampunan buat dia. Wajar ada ikan mendoakan ampunan buat dia karena ikan tahu manfaat adanya orang alim. Baik, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa taala. Inilah sekumpulan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang bisa saya sampaikan untuk menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Maka ketika kita tahu menuntut ilmu adalah ibadah, kita mulai menggeluti ibadah tersebut dengan bertahap, ya, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ilmu apapun yang bisa mendekatkan kita kepada Allah maka kita pelajari. Dan di akhir pembahasan kita ini sebelum saya buka mungkin diskusi atau tanya jawab, ada beberapa adab, ya, yang perlu kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menuntut ilmu kita bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer-pameran, ya, bukan pamer-pameran, tapi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man talabal ilma liyujari bihil ulama wa liyumari bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk gagah-gagahan supaya bisa liyujari bihil ulama, supaya sejajar dengan ulama, sehingga orang, wah ini orang alim, oh ini kayak dia ingin gagah-gagahan supaya seperti ulama. Liyumari bihi sufaha, atau dalam rangka untuk debat-debat orang-orang yang tidak paham, orang bodoh, ya, supaya gagah ketika di Facebook bisa bantah sana bantah sini. Aw liyasrifa bihi wujuhan nas, atau dalam rangka untuk orang supaya perhatian sama dia. Niatnya semua duniawi, supaya gagah-gagahan, untuk bantah-bantahan, supaya orang top, orang semua melirik kepada dia. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahul nar. Allah akan masuk dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia menuntut ilmu bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam rangka untuk mencari dunia. Dunia tersebut di antaranya adalah ketenaran, di antaranya adalah menjadi pusat perhatian. Intinya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu, untuk supaya bisa disejarkan dengan ulama, supaya dia, oh ini orang hebat, oh ini gurunya banyak, pamer-pameran guru dan macam-macam. Ini semua berarti dia beribadah bukan ikhlas, dan kalau tidak ikhlas maka
menyebabkan dia masuk neraka jahanam. Demikian juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Siapa menuntut ilmu yang harusnya Allah mengatakan mimma yubtaghu bihi wajhullah, yang harusnya menuntut ilmu itu dalam rangka mencari wajah Allah. Dan ilmu dicari bukan untuk yang lainnya, untuk itu, agar seorang ikhlas. Tetapi ternyata dia belajar ilmu untuk meraih secercah dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan ini adalah suatu perkara yang mengerikan, ya. Oleh karenanya seorang ketika menuntut ilmu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara 3 orang yang pertama kali Allah azab pada hari kiamat di neraka jahanam adalah ustaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun awwalu man tus'aru bihimun nar salasah. 3 orang yang pertama kali Allah nyalakan api neraka buat mereka. Di antaranya rajulun ta'allama ilman wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, ustaz maksudnya, dan mengajarin Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dia dihadirkan pada hari kiamat kelak. Fa arrafahu ni'amah, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini, mungkin kepandaian, mungkin kecerdasan, kuatnya hafalan, pandai berorasi. Kalau Allah bertanya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, aku mengajarkan Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin liyuqal annaka qari walakin liyuqal annaka alim. Tapi kau bohong, kau belajar ilmu dan kau mengajarkannya bukan karena aku, tapi supaya kau dipanggil sebagai ahli baca Quran atau kau dipanggil sebagai ahli ilmu. Ini adab yang pertama, dan ini penting harus untuk kita ketahui agar kita tidak terjebak sejak awal. Sejak awal kita menuntut ilmu, kita niatkan bukan gagah-gagahan untuk pamer-pameran ilmu, untuk supaya kalau di majelis dia yang kemudian menjadi bintang dalam pembicaraan, untuk menunjukkan semua yang dia tahu. Ini bahaya, ya. Saya bacakan sebagian athar dari, sebentar saya carikan, tentang bahayanya seorang menuntut ilmu untuk pamer-pamer, ya. Ikhwan dan akhwat, di antaranya suatu riwayat yang dibawakan oleh Imam Zahabi dalam Syiar Al-A'lam Nubala dan juga dalam Tazkiratul Huffaz, yang keduanya karya Az-Zahabi, dari Al-Imam Abu Hasan Al-Qattan, seorang ahli hadis. Dia berkata, usibtu bi basari wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati kalami ayyam ar-rihlah. Mataku sakit, aku terkena sakit di mata. Dan menurutku, wa adhunnu anni uqibtu bi kathrati, aku dihukum oleh Allah karena terlalu banyak ngomong ketika dalam perjalanan. Jadi dia jalan dengan teman-temannya, banyak ngomong tentang ilmu. Mungkin niatnya dia khawatir niatnya tidak bermasalah atau niatnya tidak tulus. Sehingga dia menyadari tersebut, setelah itu matanya sakit, dia menyangka itu karena kesalahan yang saya lakukan ketika saya berjalan dalam safar, saya terlalu banyak omong. Apa kata Az-Zahabi mengomentari? Sadaqa wallah, demi Allah dia telah benar. Faqad kanu ma husnil qasdi wa sihhatin niyyati ghaliban yakhafuna minal kalam. Mereka para salaf dahulu, para ulama, niat mereka lurus dan tujuan mereka baik secara umum. Mereka pun khawatir terlalu banyak ngomong. Wa idharil ma'rifati wal fadilah. Mereka khawatir menunjukkan jago ilmu dan kemuliaan. Enggak. Padahal ilmu mereka banyak, tapi mereka takut kalau banyak omong nanti kelihatannya mereka menampakkan saya tahu ini, saya tahu anu, saya itu, kalian tidak tahu. Orang terbawa dalam pembicaraan. Wal yauma yukthirunal kalam ma'a naqsil ilmi. Hari ini banyak orang banyak omong, padahal ilmunya enggak ada. Tong kosong bunyinya apa? Nyaring. Wa su'il qasdi, dengan tujuan tidak benar. Sudah tidak ikhlas, ilmunya dikit, banyak omong. Sehingga banyak menipu masyarakat. Kita lihat banyak orang ngomong sok-sok pintar, kita yang tahu ilmu, ini orang bodoh, cuma yang masyarakat terpedaya. Allah musta'an. Jadi maksud saya, hati-hati seorang ketika nuntut ilmu harus ikhlas. Ketika dia sudah punya ilmu pun, dia pun ikhlas dalam menyampaikan. Tidak menyampaikan ilmu menunjukkan dia jago, tidak boleh. Apalagi cuma jagoan neonnya
cuma jagoan kampung. Karena menunjukkan kita jago itu bukan tidak mesti harus di depan banyak orang. Terkadang di antara teman kita menunjukkan saya jago. Hati-hati. Menuntut ilmu berikhlas, berbicara juga harus ikhlas. Di antara riwayat juga yang menakjubkan tentang Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Muridnya cerita, "Dzakara lana marratan asy-syaikh mas'alatan fa'atnaba fiha." Suatu hari guru kami Ibn Rajab Al-Hambali menyampaikan satu masalah. Dan dia menjelaskan masalah tersebut, masalah fikih tentunya dengan begitu luar biasa. Fa'ajibtu min dzalika wa min itqanihi laha. Aku pun kagum dengan penjelasan guru kami. Bagaimana dia benar-benar menguasai ilmu tersebut. Fa waqa'tu ba'da dzalika bi mahdharin min arbabil madzahib wa ghairihim. Suatu hari kita berada satu majelis, itu banyak para fuqaha dari berbagai macam mazhab. Wa ghairihim, dan ada orang-orang top-top di situ. Falam yatakallam fiha al-kalimat al-wahidah. Dan mereka sedang membahas permasalahan yang pernah dibahas oleh guru kami Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika dihadiri oleh banyak orang, ternyata guru kami diam, dia tidak ngomong. Padahal dia sudah bahas dan dia tahu betul permasalahan tersebut dan dia pakar, tapi dia tidak ngomong. Falamma qamat, tatkala dia pergi, aku berkata kepada Ibnu Rajab, "Alaisa qad takallamta fiha bidzalikal kalam?" Bukan kau pernah bahas masalah ini wahai guruku? Kenapa kau tidak bahas di depan mereka? Maksudnya kata Ibnu Rajab, "Innama atakallamu bima arju thawabahu." Aku ngomong di depan kalian murid-muridku karena aku berharap pahala. Wa qad khiftu minal kalami fi hadzal masjid. Pun di depan mereka banyak, saya khawatir saya tidak ikhlas. Saya khawatir saya tidak ikhlas. Maksud saya bagaimana para ulama dahulu, mereka benar-benar tahu ilmu itu penting. Ilmu itu dituntut dengan ikhlas, disampaikan dengan ikhlas. Tidak ada niat untuk supaya diangkat, namun biasa orang kalau baru punya ilmu sedikit, ya seperti kita ini kadang-kadang pingin nunjukkan ya. Pingin nunjukkan. Sampai pingin nunjukkan. Sampai kalau ada orang tanya sama Ustaz apa hukumnya ini? Ustaz belum jawab, dia yang jawab. Hukumnya begini. Jadi Ustaz yang ditanya yang jawab dia. Ya. Ini di antara hal yang penyakit yang menimpa seseorang untuk menunjukkan ilmunya. Intinya di antara adab seorang untuk ilmu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab yang perlu diperhatikan adalah tadarruj, yaitu bertahap. Kita untuk ilmu bertahap, pelan-pelan dari ilmu yang mudah, kemudian kalau ngaji sama guru, ngaji pembahasan tertentu, runut 1, 2, 3, 4 terus sampai sehingga ilmu kita tersusun rapi dengan kerangka yang jelas ya. Benar kita kadang-kadang ngaji topiknya begini. Seperti sekarang kita kajian topik nih tentang menuntut ilmu dan keutamaannya. Tapi bukan berarti kita kajian topik terus begini. Kita perlu kajian yang runut, entah fikih, entah akidah, entah apa, adab, sehingga pembahasan kita terarah, kita punya buku untuk kita ulang-ulangi, itu yang bermanfaat. Karena ada orang ngaji, ikut pengajian mungkin 10 tahun, 20 tahun, tapi ilmunya enggak teratur. Memang dia memiliki metode berpikir bahwasanya metode dalam beragama itu yang benar begini. Tapi kalau kita suruh dia jelaskan, dia tidak bisa runut karena menuntut ilmunya tidak tadarruj, tidak teratur. Maka ketika kita belajar, sabar, kita belajar sedikit demi sedikit, satu bab demi bab, dan itu semua ibadah. Dan itu semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji orang-orang yang rabbaniyin, yaitu yu'allimunan nas sigharil ilm qabla kibarihi, yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu yang sederhana sebelum ilmu-ilmu yang berat ya. Kemudian di antara adab-adab dalam menuntut ilmu tentunya belajar dengan bimbingan guru, ya, bimbingan guru yang tepat. Sebagaimana kalau kita belajar ilmu dunia, kita juga pilih-pilih. Memang banyak guru yang bagus, tapi tetap kita pilih-pilih. Karena kita ingin cepat praktis, cepat paham. Kita serius, kita ingin jadi pakar matematika, ingin jadi pakar kimia, pakar fisika, kita pasti selektif dalam memilih guru. Ya. Karena waktu kita terbatas, umur kita ada guru yang bisa menjawabkan, baik kita akan pilih guru tersebut. Nah, apatah lagi dalam urusan masalah agama. Kita tidak sembarang belajar, karena kita tahu menuntut ilmu adalah ibadah. Kita bukan belajar agama bukan happy-happyan, ketawa-ketiwi, bukan. Kita ingin belajar agama yang kita bisa membina ilmu kita, ilmu agama kita, yang dengan ilmu tersebut kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini mungkin bisa sampaikan Mas Rafli dan juga kawan-kawan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kawan-kawan sekalian
Bapak dan Ibu bisa menuntut ilmu, pelan-pelan belajar sedikit demi sedikit, dan subhanallah dalam ibadah menuntut ilmu ada kelezatan. Allah berikan kelezatan menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana para ulama mereka sampai baca buku berjam-jam mereka. Karena Allah berikan kelezatan. Sebagaimana kalau orang yang serius dalam salat dia akan merasa kelezatan dalam salatnya. Orang baca Quran akan Allah berikan kelezatan. Demikian juga menuntut ilmu, Allah akan berikan kelezatan, kenyamanan dalam batin. Tapi dia harus mulai dan dia mulai menuntut ilmu dengan serius. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu padaku. Tapi demikian saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bang Rafli, apa yang saya sampaikan semoga grup ini adalah grup yang berkah, dan pertemuan-pertemuan kajian bisa menambah ketakwaan kepada Allah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.